Sobat Kredibel, yuk kirimkan video terbaik seputar pengadaan barang dan jasa untuk dapat ditayangkan di Rupen TV. Kirimkan kreativitas Sobat Kredibel dalam bentuk video, konten, podcast, atau live streaming dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Di sini sudah tertera ketentuan terkait tema, format, durasi, bahasa, kualitas video dan audio, serta hak cipta. Jangan lupa dicek ya. Upload video melalui tautan berikut ini. Kami tunggu partisipasi Sobat Kredibel di Rupen TV. Salam pengadaan. Halo Sobat Kredibel, kembali lagi di Rupen TV. Bersama saya sebagai moderator kali ini, Rido Budi Prasetyo. Kali ini kita akan membahas terkait kelembagaan pengadaan barang jasa pemerintah. Sebagaimana yang kita tahu, kelembagaan ini sangat luas, gitu. Dimulai dari mungkin satuan kerjanya atau satkernya, lalu ada organisasi, banyak lagi. Lalu ada mungkin LPP atau lembaga pelatihan. Tapi kali ini kita akan fokus ke satker yang ada di instansi pemerintah, di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tentu untuk membahas topik ini saya tidak sendiri. Saya bersama narasumber. Beliau adalah analis sumber daya manusia aparatur ahli madya di Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan. Apa kabar Mbak Tasya? Selamat pagi. Ya, Mbak Tasya, kita akan membahas terkait kelembagaan PBJ. Sebagaimana kita ketahui, seperti tadi saya sebutkan, ada banyak gitu ya untuk kelembagaan PBJ-nya. Tapi UKPBJ ini atau satuan kerja ya, nyebutnya nyamannya satuan kerja atau OPD atau UKPBJ ini. Ini UKPBJ ini sebenarnya apa Mbak Tasya? Oke, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sobat Kredibel dimanapun berada. Ini mohon izin juga tadi sudah diperkenalkan ya. Nama saya Anastasia, selaku analis SDM Ahmadiyah di Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan. Jadi tadi kalau Mas Firdo nanya UKPBJ ini apa gitu ya. UKPBJ ini sebenarnya kalau misalnya kita analogikan adalah sebuah rumah di pengadaan barang jasa. Jadi yang namanya rumah berarti dia ada kamar-kamarnya gitu ya. Kemudian pasti ada yang mendiami rumahnya juga. Nah, jadi di dalam rumah ini adalah orang-orang atau sumber daya manusia pengadaan barang jasa. Kemudian kamar-kamarnya ini apa? Kamar-kamarnya ya berarti aktivitas pengadaan barang jasa yang ada di instansi pemerintah kita ini. Dan itu juga diterjemahkan ke dalam tugas dan fungsi UKPBJ, mulai dari pengelolaan pengadaannya, kemudian pengelolaan layanan secara elektroniknya, kemudian bagaimana kita melakukan pembinaan terhadap SDM, misalnya dalam rangka melakukan advokasi, kemudian juga bimbingan teknis, atau juga mungkin pendampingan dan konsultasi kepada SDM pengadaan barang jasa itu. Nah, jadi kira-kira karena ini bentuknya rumah dengan ada kamar-kamar serta orang, jadi harapannya rumah ini bisa hidup gitu ya, bisa hidup terus supaya bisa mencapai tujuan pengadaan barang jasa. Gitu ya. Berarti analoginya rumah gitu ya. Tapi UKPBJ nyebutnya Mbak ya, itu sebenarnya hanya ada di pusat saja atau di daerah atau mungkin ada yang lebih luas lagi gitu. Oke, kalau ditanya UKPBJ ada di mana aja, UKPBJ ada di setiap atau di seluruh instansi pemerintah. Jadi harusnya ada di kementerian, ada di lembaga, dan juga ada di pemerintah daerah. Nah, namun memang kalau di dalam Perpres pengadaan barang jasa pemerintah kita, bagi BLU atau BLUD, mereka ada pengecualian atau pengaturannya tersendiri. Jadi kalau misalnya mereka punya peraturan pimpinan atau direksinya sendiri mengatur mengenai kelembagaan pengadaan barang jasa ini,
Berarti ya mereka tidak perlu mengikuti ketentuan pembentukan UKPBJ sebagaimana yang ada di KL ataupun Pemda secara umum. Berarti yang apa tadi kementerian lembaga dan pemerintah daerah itu sifatnya berarti wajib gitu ya? Harus. Wajib. Ya. Tapi yang disebutkan batasnya tadi KPPU, terus BLU gitu ya, itu tergantung boleh, direksinya begitu ya? Boleh Oke. tidak atau boleh dapat seperti itu. Berarti kalau saya lihat kabupaten kota di Indonesia saja sampai kabupaten kota ya Mbak ya? Iya betul, Sampai ya? sampai Pemkab, Pemkot. Berarti ada banyak ya Mbak ya? Kira-kira ada sampai sekarang sudah ada 640-an ya, apalagi sekarang gitu. dengan KL yang terdampak penataan tugas fungsi. Jadi KL bertambah gitu baru ya? Betul, jadi semakin bertambah. Baik, terus mau saya tarik mundur dikit. LKPP nih, peran atau posisi LKPP dengan UKPBJ itu seperti apa? Batasnya, silakan jelaskan. Oke, baik, kalau dulu mungkin kan istilahnya ULP ya, Mas Firdo ya. ULP? Iya, Unit Layanan Pemilihan. Unit Layanan Pemilihan. Iya, jadi UKPBJ ini dulu ULP. Nah, mereka ini atau ULP ini ya sifatnya pokja-pokja gitu ya. Jadi tidak permanen, apalagi bentuknya struktur gitu ya. Apalagi bentuk struktural pasti belum, karena ULP ini sifatnya pokja-pokja yang dibentuk atau dibuat ketika ada paket atau dulu tender lah ya, tender yang mau dilakukan. Itu ULP Mbak ya? Berarti Ya. ULP Pokja itu semacam kelompok kerja gitu ya? Iya, betul. Tapi yang ditugasi untuk melakukan pemilihan. Oke. Iya, lanjut, pokja-pokja ULP. Ya. Nah, dengan semangat tadi ya transformasi untuk kita bisa mendukung program prioritas nasional, program prioritas presiden, kemudian juga visi misi yang diusung presiden terkini yaitu Asta Cita. Nah, kita bertransformasi dari pokja-pokja yang tadinya sifatnya hanya satuan atau pokja. Nah, ini kita buat menjadi struktural, menjadi permanen. Makanya tadi istilahnya unit kerja. Nah, LKPP di sini posisinya apa gitu ya? LKPP ya sebagai pencetus ide, konsep. Nah, adanya transformasi di bidang kelembagaan ini. Gitu. Sebelumnya ULP beliau dia macam kelompok kerja begitu, terus sekarang diubah menjadi UKPBJ yang lebih struktural, lebih solid, lebih permanen begitu ya. Dan LKPP sebagai pencetus atau mungkin apa nyebutnya ya? Mungkin juga sebagai pembina ya, instansi pembina ya. Iya, betul. Begitu ya. Sebagai pembina juga. Nah, LKPP sebagai instansi pembina, Mbak. Jadi sedangkan jumlahnya tadi Mbak Tessa sebutkan ada sekitar 640. Gimana Mbak LKPP membina UKBJ yang 600 itu? Iya, oke. Jadi salah satunya metode yang kita lakukan adalah kita punya namanya pembina wilayah. Nah, pembina-pembina wilayah ini kita bagi di wilayah-wilayah tertentu tadi ya. Jadi mungkin ada di wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, dan juga daerah timur dan tengah, termasuk di wilayah pusat yaitu bagi kementerian lembaga. Jadi masing-masing pembina wilayah ini nanti tugasnya melakukan pendampingan terhadap UKPBJ yang menjadi bagian atau pembinaannya. Terkait apa? Ya terkait semuanya, terkait bagaimana membentuk UKPBJ yang sesuai ketentuan, kemudian juga bagaimana meningkatkan kapabilitas UKPBJ-nya, termasuk juga tadi menghidupkan rumahnya UKPBJ ini seperti apa caranya, tadi mengisi orangnya, kemudian mengoptimalisasi penugasan orang-orangnya. Nah ini teman-teman Bitwil di sini juga melakukan pendampingan. Tadi yang saya tangkap pada kapabilitas ya. Kapabilitas kematangan kali ya. Bahasa itunya ya. Kali ya. Kematangan. Maturity model. Jadi kalau saya rangkum sedikit, berarti LKPP sebagai saya pembina membentuk pembina wilayah begitu. Lalu melakukan pendampingan dan mungkin monef terkait kematangannya. Jadi di sini
apa namanya, pembina wilayah, termasuk juga berjenjang pasti ya timnya, Oh, tim di LKPP oh ada lagi gitu ya. berjenjang ya. Oke, Jadi pembina wilayah, kemudian ada komandannya ketua tim lah gitu istilahnya, hmm, kemudian di atasnya ada pengendali teknis, oke, baru pimpinan direktur. Nah ini kita menjadi sebuah tim untuk tadi mendampingi UKPBJ yang ada di KL Pemda seperti itu. oke. Eh, berat ya, berarti ya, emang ya. Tapi Banyak saya kok. agak agak tertarik dengan yang kematangan tadi. Mm-mm. KBBJ matang, berarti apakah ada KBBJ yang tidak matang begitu ya? Atau mungkin dulu apa namanya, kematangan ini itu yang dimaksud kematangan atau tadi Mbak Tasya sebut sebagai kapabilitas Iya. itu sebenarnya apa itu? Oke, baik. Jadi yang dimaksud dengan kematangan UKPBJ sebenarnya kita benchmark dari maturity model gitu ya, maturity model yang berlaku untuk kematangan terhadap sebuah proses bisnis organisasi. Nah, itu kita adopsi menjadi kematangan organisasi UKPBJ. Dan memang namanya kematangan berarti dia berjenjang gitu ya, mulai dari yang belum, terus ada, kemudian dari ada, kemudian dia menjadi meningkat. Nah, ini kita terdiri atas 5 level, mulai dari inisiasi, esensi, proaktif, strategis, dan unggul. Nah, sebenarnya sih sampai dengan saat ini, UKPBJ di KL Pemda wajib memenuhi pencapaian kematangannya cukup di level proaktif dulu, di level 3 dari 5 level yang tadi. Gitu. Oke. Nah, harapannya dengan UKPBJ sudah proaktif, berarti UKPBJ sudah dapat memenuhi kebutuhan dari stakeholder atau dari para pihak yang terkait gitu ya, pemangku kepentingan. Misalnya kalau di internal ada pimpinan atau menteri atau kepala daerah atau kepala Ya, lembaga, atau juga mungkin kalau di eksternal calon-calon penyedia atau pelaku usaha, bagaimana kita memprovide informasi yang sesuai untuk mereka bisa masuk ke dalam pasar pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, itu sih yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhan stakeholder. Jadi kita harus tahu stakeholder kita siapa, kemudian baru apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. oh sebentar, berarti kematangan ini memang betul ya ada yang istilah Iya, belum matang belum begitu ya. mungkin ya. Iya, Nah, masih karena bergerak lah dibagi ya levelnya kira-kira ya. jadi 5 Iya, itu, tapi untuk saat ini LKPP begitu fokusnya ke yang apa tadi pencapaian proaktif ya proaktif. Mbak ya? Iya, proaktif atau Itu level 3. oh itu tengah-tengah dari Itu 5 masih di berarti tengah. tengah ya. Berarti Betul. masih ruang apa tadi KPBJ untuk lebih matang lagi, lebih Betul. lebih Masih itu lagi panjang lah. sebenarnya Tapi apakah ini juga perjalanannya. salah satu apa ya strategi LKPP yang tadi di awal Mbak Tasya sebutkan sebelumnya bukan KPBJ, Mm-mm. masih yang apa ULP. namanya ULP tadi ya, Mm-mm. Mm-mm. masih bentuk kelompok, tapi Mm-mm. sekarang KPBJ lebih settle begitu ya. Apa Mm-mm. itu salah satu bentuk strateginya Mm-mm. KPP untuk lebih apa ya, menstrategis apa ya, mensettlekan KPBJ lebih Mm-mm. lanjut gitu. Iya, mungkin istilahnya mentransformasi ya, Mas Oh Firdo gitu ya. ya. Jadi mentransformasi apa yang kita punya dalam hal kelembagaan pengadaan tadi. Nah, dalam hal ini ya kita ngomongin UKPBJ, bagaimana caranya mereka jadi unit sendiri yang struktural, permanen, sehingga mereka bisa memberikan layanan kepada stakeholdernya mereka tadi. Oke. Gitu. KPBJ nih Mbak, mateng nih. Mm-mm. Apakah langsung dipetik atau gimana nih mateng? Oke. Nah, Matengnya tuh gimana gitu kalau sudah mateng? Oke, nah jadi kalau sebenarnya sudah proaktif, UKPBJ ini masih bisa melanjutkan tadi ya. Jadi Ya. karena masih di level 3 atau di level tengah dari 5 level yang ada, justru kita dorong terus untuk bisa optimal sampai ke unggul. Nah, dalam rangka mencapai sampai ke unggul tadi, UKPBJ harus bisa membuktikan mereka sudah mengimplementasikan secara berkesinambungan. Jadi ada Apanya nih? istilahnya kegiatan-kegiatannya, program kerjanya, tadi Oke. aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan di dalam rumah Oh, UKPBJ itu. Ada yang istilahnya skoper ya.
Sekoper berarti itu dia kooperatif, kemudian berkesinambungan, kemudian juga dia apa namanya proaktif tadi Proaktif juga. untuk apa menyiapkan apa yang dibutuhkan. Yang pasti kata kuncinya tadi berkelanjutan. Jadi bukan hanya hari ini atau bukan hanya pada saat penilaian, tapi ya memang itu menjadi rutinitas yang dilakukan oleh UKPBJ seperti itu. Sebentar, berarti bagaimana LKPP tadi yang tugasnya cukup berat begitu ya, mentransformasi menjadi UKPBJ yang mungkin orang-orangnya atau dalamnya itu masih pola pikirnya masih ULP gitu ya Mbak ya, Iya, dan betul. itu apa tadi kematangan itu Transform. mendorong gitu ya, menstimulasi supaya ini bisa Iya, menjadi habit begitu. betul. Tapi Iya. untuk apa sih Mbak kematangan apa namanya kematangan UKPBJ ini ya, nyebutnya itu ya? Oke. Nah, tujuannya apa sebenarnya tadi sudah sempat disinggung. Jadi kita UKPBJ ini dibentuk, kemudian juga harapannya dengan adanya UKPBJ ini tadi kita bisa mencapai 8 tujuan pengadaan yang ada di Perpres kita, Perpres pengadaan barang jasa. Iya, iya. Kemudian dari 8 tujuan pengadaan ini kita juga berharap adanya transformasi terhadap tata kinerja pengadaan barang jasa kita. Dan dari transformasi tata kinerja peningkatan transformasi peningkatan kinerja pengadaan barang jasa ini diharapkan tadi bisa mendukung pencapaian visi misi presiden yang ada, kemudian program-program yang diprioritaskan oleh presiden, kemudian juga mungkin program pembangunan secara umum, dan yang pastinya mungkin ada program-program prioritas lain yang memang menjadi bagian dari pemerintah kita saat ini. Nah, harapannya UKPBJ bisa menjadi pusat keunggulan. Jadi dia berdampak keluar. Nah, tapi juga berdampak di dalamnya. Pusat keunggulan berarti kan UKPBJ ini menjadi sumber gitu ya. Pusat data, pusat informasi, pusat pengetahuan. Nah, terutama bagi stakeholder yang memang mendapatkan layanan dari UKPBJ-nya secara langsung. Berarti mudahnya adalah ketika mau bertanya terkait pengadaan atau mungkin melihat data pengadaan itu bisa ke UKPBJ. Iya, gitu. betul. Terus tadi manfaatnya banyak juga ya, dampaknya terkait program presiden gitu ya. Terus tapi kalau untuk UKPBJ sendiri itu ada keterkaitannya dengan hal lain tidak Mbak? Untuk kematangan ini begitu ya. Oke, kalau untuk UKPBJ sendiri tadi mereka membangun habit gitu ya untuk melakukan sesuatu yang memang sesuai ketentuan dalam rangka pencapaian tujuan baik pengadaan maupun organisasi, dan juga mungkin kaitannya dengan organisasi menjadi bagian ya dari indeks tata kelola pengadaan ya. Kalau model kematangan atau pencapaian terhadap kematangan UKPBJ ini menjadi satu dari 3 indikator dalam pencapaian indeks tata kelola pengadaan atau ITKP. Oh, ITKP. Iya. Baik. Jadi ITKP kematangan menjadi salah satu indikator di ITKP. Iya, betul. Tata kelola pengadaan. Berarti kalau sederhananya saya berarti bagaimana nilai UKPBJ mengelola proses PBJ-nya begitu. Iya, betul. Nah, mungkin akan saya kaitkan dengan isu yang saat ini banyak itu, Mbak. Salah satunya mungkin korupsi gitu ya. Apakah dengan tadi Mbak Tasya sebutkan indeks atau nilai tata kelola pengadaan itu juga bisa mengurangi nilai korupsi yang angka korupsi yang saat ini masih banyak begitu Mbak. Oke, nah itu salah satu harapannya juga Mas Firdo. Jadi dengan UKPBJ yang tadi struktural, permanen, sehingga mereka lepas dari intervensi gitu ya, intervensi siapapun gitu. Nah, sehingga mereka bisa lebih independen dalam melakukan pengadaan barang jasa. Dan harapannya memang meskipun tidak secara langsung, tetapi pasti akan menjadi salah satu faktor gitu ya, faktor yang berpengaruh yaitu menurunnya angka atau indeks korupsi di Indonesia.
Harapannya kami di LKPP gitu. sih seperti itu ya Mas Firdo ya. Berarti UKPBJ harus segera matang ini supaya tadi Mbak Tasya sebutkan program nasional atau program presiden jalan, terus di sisi lain yang kita khawatirkan seperti korupsi juga turun gitu. Nah, satu lagi Mbak Tasya, UKPBJ tadi Mbak Tasya sebutkan jumlahnya banyak begitu ya, di kabupaten kota dan kementerian lembaga yang kita tahu di instansi begitu, maka ada struktural atau satuannya. Nah ini bentuknya UKPBJ ini apa? Gitu. Oke, jadi UKPBJ kalau di kementerian lembaga itu dan pemerintah daerah juga sih cukup bervariasi ya. Jadi ada yang dipimpin di bawah pejabat pimpinan tinggi pratama atau mungkin jadi unit gitu strukturalnya eselon 2 atau eselon 2 biro ada. gitu ya. Ada juga yang di bawah pimpinan JPT administrator. Nah, itu setara dengan eselon 3 berarti ya mungkin di bagian itu biasanya banyaknya di lembaga yang mungkin tidak terlalu banyak pengadaannya dan di pemerintah kabupaten kota. Dan yang terakhir itu di bawah pengawas. Nah, itu juga ada. Eselon 4 masih ada. Dan memang sekarang sebenarnya semangatnya kita mau meningkatkan juga ya organisasi UKPBJ ini karena mengingat tugas dan fungsinya juga cukup panjang, cukup banyak tadi ya. Mungkin kira-kira kalau kami perkirakan, asumsikan ya mungkin minimal di setara unit eselon 3 dipimpin oleh JPT administrator. Rekomendasinya adalah eselon 3 ya. Walaupun tadi memang saat ini bentuk UKPBJ-nya masih ada eselon 4, eselon 3, eselon 2 begitu ya. Jadi emang secara struktur juga masih beragam ya. Tapi setidaknya sudah tadi yang Mbak Tasya sampaikan sudah terstruktur Bapak ya, sudah kuat lah secara organisasi begitu ya. Sudah ada bentuknya, sudah ada strukturnya dan masuk ke dalam peraturan pimpinannya OTK biasanya ya, organisasi dan tata kerja. Organisasi tata kelola ya. Berarti sudah punya SOTK-nya gitu ya. Sudah lebih. Dibanding tadi yang Mbak Tasya sebutkan di awal, ULP itu belum ada sama sekali. Kalau dulu ULP ya mungkin pakai SK aja kali ya. Jadi penunjukan atau penugasan seperti itu. Jadi kalau ada baru dibentuk. Berarti secara hukum UKPBJ ini lebih kuat begitu ya. Pasti. Dibandingkan dengan ULP yang mungkin sebelum jadi UKPBJ. Kalau SK kan ada jangka waktunya dan kalau pimpinan bisa dirubah, bisa diganti begitu ya. Tapi kalau UKPBJ lebih firm lagi ya, lebih firm lagi ya. Baik, izin Mbak Tasya, kita mungkin sudah mengakhiri masuk ke sesi akhir untuk ngobrol hari ini gitu ya. Harapan Mbak Tasya untuk UKPBJ atau kelembagaan PBJ ini kedepannya seperti apa? Oke, baik. Jadi harapannya Bapak Ibu izin pimpinan di UKPBJ maupun juga di Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah kita mungkin bisa memberikan perhatian gitu ya kepada pembentukan unit kerja pengadaan barang jasa ini dan juga peningkatan kapabilitas UKPBJ-nya. Mungkin saat ini kita menggunakan model kematangan UKPBJ. Ya mungkin berikutnya kita tidak tahu akan ada model-model kematangan lain yang bisa kita gunakan. Yang pastinya tools apapun yang digunakan oleh LKPP harapannya dapat membantu Bapak Ibu sendiri di dalam instansi dalam rangka menyediakan atau menyiapkan layanan pengadaan barang jasa yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga tadi harapannya juga bisa mendukung capaian atau rencana-rencana yang ditujukan dalam pencapaian organisasi, termasuk juga pembangunan nasional dan juga prioritas-prioritas yang dibuatkan oleh presiden kita saat ini. Mungkin kira-kira seperti itu, jadi memang dan harapannya juga tadi kaitannya untuk
mengurangi gitu ya, mengurangi angka atau indeks korupsi yang ada di Indonesia ini. Jadi kami di LKPP sangat berharap sekali Bapak Ibu mungkin atau sobat kredibel yang menonton Rupen TV episode kita kali ini, mungkin kita bisa menaruh perhatian khusus bagi pengembangan UKPBJ menjadi lebih baik lagi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Mungkin kira-kira seperti Baik, itu. terima kasih Mbak Tasya atas sesinya. Sama-sama. Senang bisa ngobrol dengan Mbak Tasya dari kelembagaan. Mudah-mudahan nanti ada sesi lagi dengan lainnya dengan Mbak Tasya begitu ya. Baik. Baik, Sobat Kredibel. Demikian untuk sesi terkait kelembagaan PBJ. Silakan Bapak Ibu sekalian yang memiliki mau sharing, silakan komen di bawah video ini. Silakan jangan lupa juga di subscribe ya untuk Rupen TV-nya, dan silakan di like atau di share gitu. Demikian dari kami, saya Firdo Budi Prasetyo selaku moderator. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Makin banyak yang subscribe, jangan nonton aja, di subscribe juga gitu loh.